بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أيقظ الغافلين ونفع بتذكرة المؤمنين ولم يشتغلوا بالدنيا وحدها بل جمعوا بين الدنيا والدين وعرفوا ما لربهم من الحق فأقاموا به قيام الصادقين أحمده حمد الحامدين فهو نعم المولى ونعم المعين وأشهد أن لا إله إلا الله الحق الملك المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قد بلغنا الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده الذي قد تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita haturkan pujian dan junjungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kita kenikmatan sehingga sampai saat ini kita masih bisa memenuhi salah satu undangan selaku hamba, yaitu menjalankan salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mereka-mereka yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga yaumul qiyamah. Sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Sahal bin Sa'id, bahwasannya Jibril alaihissalam suatu ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kedatangan malaikat Jibril memberikan untaian nasihat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di dalam nasihat itu terdapat 3 untaian nasihat yang amat sangat tinggi kedudukannya di dalam Islam. Jibril alaihissalam berkata kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih." Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, cintailah siapapun yang engkau mau, karena sesungguhnya setelah itu engkau akan meninggal. Engkau akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Dan bekerjalah sesukamu, tapi sesungguhnya engkau akan dibalas dengannya. Wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariquh. Dan cintailah siapapun yang engkau mau, tapi sesungguhnya engkau akan pasti berpisah dengannya. Sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini mengandung 3 nasihat yang sangat agung kedudukannya. Yang pertama adalah ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, tapi sesungguhnya engkau pasti akan meninggal. Pasti akan ajal itu akan datang menjemputmu. Sebagaimana ulama berkata bahwasannya kalimat ini merupakan ancaman, penakut-nakutan serta peringatan bahwasannya kita semua akan meninggal. Bahkan seseorang yang akan berada di dalam sebuah bangunan yang kokoh sekalipun, kematian pasti akan datang menjemput kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ainama yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Di mana sekalipun kalian berada di dalam sebuah benteng kokoh yang di mana dijaga oleh beribu pasukan yang kokoh dan tangguh, kematian itu pasti akan datang menjemput kita. Sebagaimana ulama berkata bahwasannya kalimat ini merupakan ancaman, penakut-nakutan serta peringatan bahwasannya kita semua pasti akan menemui ajal. Hal ini sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa yang bernyawa pasti akan didatangi oleh namanya al-maut atau kematian. Al-Ankabut ayat 57. Sekarang setelah kita tahu bahwasannya setiap kita pasti akan mati atau meninggal, maka yang menjadi pertanyaan sekarang adalah
sudah siapkah kita untuk menghadapi Zat yang Maha Kuasa? Bekal apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapi persidangannya nanti? Bekal apakah harta, pangkat, dan kekuasaan? Anak-anak kita yang kita lihat sekarang sukses, istri kita yang dipandang oleh orang lain dengan cantik jelita dan rupawan, gelar kesarjanaan yang menempel pada nama kita. Apakah itu yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala di persidangannya nanti? Sungguh kita akan merugi besar jika hanya itu yang akan kita persiapkan menghadapi pengadilannya nanti. Bahkan kita dimasukkan atau digolongkan termasuk golongan yang celaka karenanya. Karena di akhirat kelak manusia akan ditanya tentang 4 perkara. La tazalu qadama 'abdi yaumal qiyamati hatta yus'al. Kedua telapak kaki anak hamba atau anak Adam tidak akan berenjak, tidak akan bergerak satu kepada yang lainnya sampai dia akan ditanya tentang 4 perkara. An umrihi fima afnah, umurnya di manakah ia habiskan, wa an ilmihi fima fa'ala, di manakah ilmu itu ia amalkan, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, hartanya bagaimana ia peroleh dan di mana ia infakkan, wa an jismihi fima abalah, mengenai tubuhnya di manakah usangnya, mengenai tubuhnya di manakah ia habiskan, apakah di atas ketaatan ataukah di bawah kemaksiatan. Hadis riwayat Tirmidzi. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang kelak akan dilontarkan kepada kita selaku hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan berapa kekayaanmu, bukan apa pangkatmu, bukan apa jabatanmu, bukan apa pangkatmu di tempat pekerjaan, atau bukan apa organisasimu yang sekarang kamu geluti. Apakah kamu seorang sarjana? Apakah kamu seorang master? Apakah kamu seorang doktor? Bukan itu yang kelak akan kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu mumpung kita masih hidup di dunia ini dan masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, maka kita mempersiapkan bekal yang terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak-kelak. Apa bekal yang terbaik itu? Bekal terbaik bagi manusia untuk menghadapi persidangannya Allah Subhanahu wa taala hanyalah dengan takwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah dengan takwa. Sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pesan yang kedua disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariquh, dan cintailah siapapun yang engkau mau karena sesungguhnya engkau pasti akan berpisah dengannya. Di sini kita diperbolehkan mencintai siapapun yang kita mau. Namun perlu kita ketahui juga bahwasannya kita akan berpisah dengannya. Baik itu perpisahan yang bersifat sementara atau kematian yang akan menjadi selama-lamanya menjemput nyawa kita. Seperti perpisahan rekan kerja kita yang akan keluar kota, atau perpisahan seorang anak kepada orang tuanya yang ingin menuntut ilmu. Itu adalah perpisahan yang jatuhnya sementara. Atau oleh karena itu hendaknya kita di dalam mencintai seseorang itu sewajarnya saja. Jangan sampai kecintaan kita kepada seseorang melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu ciri orang yang beriman adalah dia sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi kecintaan dirinya kepada istrinya, kepada anak-anaknya, saudara-saudaranya dan yang lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam firman-Nya, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain dari Allah. Mereka mencintai sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini ada seorang hamba yang mencintai seorang hamba yang mencintai manusia yang lainnya, bahkan manusia tersebut dituhankan
di satu sisi dia juga menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini bukan salah satu ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Karenanya dengannya mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi di atas segala-galanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Qilabah an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Tiga hal yang apabila seseorang itu memilikinya, maka dia akan merasakan manisnya kenikmatan di atas Islam. An yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, hendaklah dia mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan dia kepada selain keduanya. Bahkan di dalamnya mencintai kedua orang tua, bahkan di dalamnya mencintai istri, bahkan di dalamnya mencintai anak-anak kita. Kecintaan ini harus nomor 2 di atas kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kemudian poin yang kedua, hendaknya dia tidak mencintai seseorang melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an yakrahu an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nari. Hendaklah dia tidak kembali kepada kekufuran setelah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sama persis seperti dia benci dilemparkan ke dalam api neraka. Sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian nasihat malaikat Jibril yang ketiga kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Dan bekerjalah sesukamu, tapi sesungguhnya engkau akan dibalas dengannya. Ini merupakan sebuah isyarat, ini merupakan sebuah peringatan yang besar bagi kita bahwasanya kita semua sebagai manusia pasti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala apa yang telah kita lakukan di dunia ini pasti sudah barang tentu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia diberi kedudukan yang tinggi dari makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Karena manusia dianugerahi otak yang mampu berfikir, sehingga manusia mampu membedakan mana yang al-haq, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Mana yang tingkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tinggi kedudukan dalam Islam, atau tingkat keburukannya itu rendah di mata manusia. Itulah yang membedakan manusia dengan binatang. Karena manusia adalah makhluk yang berakal, sehingga manusia dituntut untuk berfikir dahulu sebelum dia melakukan suatu amalan atau perbuatan yang akan dikerjakan olehnya. Apakah amalan ini bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Atau bahkan amalan tersebut termasuk amalan yang diperintahkan atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaknya kita senantiasa mengerjakan amal saleh agar kita tidak dikembalikan Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang paling rendah, yaitu neraka jahanam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah At-Tin dari ayat 4 sampai ayat 6, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya penciptaan. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka jahanam. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bahwa janji Allah Subhanahu wa taala itu pasti dan kekal adanya. Itulah 3 untaian nasihat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika nasihat ini disampaikan oleh Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah pasti barang tentu nasihat tersebut juga ada haknya untuk umat-umatnya, untuk kita kerjakan. Yang baik kita kerjakan, yang buruk kita tinggalkan.
dan berusaha semaksimal mungkin untuk agar selalu berusaha keluar dari zona atau batasan-batasan yang sudah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah garis bawahkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'i wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.